Halo guys, welcome back di channel Mr. Trade Team. Hari ini kita balik lagi ya untuk update market untuk tanggal 20 Juni teman-teman. Hari ini market kita terlihat cukup mengalami koreksi ya teman-teman ya hari ini. Tadi sempat menyentuh hampir 0,7% minusnya. Tapi tadi sewaktu closingan nampaknya ada banyak tarikan ke atas teman-teman khususnya dari banking tadi saya lihat ya. Kita coba cek dulu untuk banking mungkin. Bank BCA hari ini 0,56% menguat di 9.050 ya. Tadi padahal sempat menyentuh di 8.950 teman-teman. Lalu untuk Bank Mandiri hari ini juga sama, mengalami koreksi ya. Untuk Bank Mandiri minus 0,49% di 5.100. Kemudian Bank BNI mengalami penguatan 0,8% di 9.075. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini juga terpantau masih kuat, menguat 0,45% di 5.550 teman-teman. Jadi untuk Bank BRI masih cukup kuat ya, seperti yang saya bahas di video hari Senin kemarin teman-teman. Sedangkan untuk GoTo hari ini kita pantau juga terlihat penguatannya 1 poin ya di 118 untuk GoTo. Kemudian secara sektoral kita coba cek. Hari ini terlihat mayoritas cukup memerah teman-teman untuk sektoralnya. Yang terpantau cukup tertekan dengan sektor basic material dengan bahan baku di sini. Dan juga sektor properti teman-teman hari ini juga terpantau banyak yang mengalami koreksi nih di sektor properti teman-teman. Sisanya cenderung juga merah, teknologi, transportasi maupun juga dari cyclical teman-teman. Oke, kemudian untuk rupiah kita pantau juga. Untuk hari ini rupiah kita terpantau kembali melemah teman-teman ya. Akhirnya dia kembali ke atas 15.000 nih untuk rupiah kita. Jadi sedikit tertekan. Kemudian langsung aja kita coba cek untuk teknikalnya. Hari ini secara charting dengan candle seperti ini saya sih belum bilang ini udah konfirmasi breakdown teman-teman ya dari support yang kemarin nih yang kita gambarkan di sekitar 6.650-an. So far dengan candle seperti ini saya lihat mungkin belum breakdown ya. Tapi saya mungkin butuh konfirmasi untuk besok nih, apakah memang akan kembali lanjut turun lagi atau dia berpotensi bisa kembali untuk langsung ke atas nih. Jadi masih butuh konfirmasi untuk besok teman-teman, karena kelihatannya di sini tadi sewaktu closingan ada tarikan yang membuat secara candlenya jadi terlihat seperti ada jarum panjang ke bawah ya. So far nih teman-teman. Namun secara probabilitas menurut saya masih mungkin ya, masih akan kembali cukup berat nih mengalami tekanan untuk market kita. So far kalau misalkan supportnya dijebol, maka nextnya bisa menguji ke support yang terakhiran di 6.560-an teman-teman. Ini benar-benar last defense untuk ISG kita ya. Tapi kalau feeling saya mungkin nggak akan dijebol ya untuk support kuat tersebut. Jadi potensinya kalau menurut saya mungkin akan dia kembali menguji, akhirnya kembali bisa menguat teman-teman. Dengan proyeksinya sebenarnya masih ada potensi untuk kembali rebound untuk market kita sebenarnya. Cuman mungkin akan menguji kembali ke sekitaran support di 6.560-an teman-teman. Jadi perlu dipantau untuk besok ya teman-teman, karena kita masih butuh konfirmasi nih apakah support di sekitar 6.650-an ini dijebol teman-teman. Oke, itu kurang lebih untuk outlook sementaranya untuk dari market kita. Dan untuk besok seperti biasa di hari Rabu saya akan update lagi untuk market teman-teman. Jadi pastikan kalian udah subscribe dan juga stay tune di channel ini.
Kemudian untuk hari ini saya akan masuk dalam pembahasan emiten ya. Hari ini saya akan bahas 2 emiten aja teman-teman, yang dimana terkait dengan pembagian dividen yang cukup besar nih. Kita akan bahas sekilas. Yang pertama dari TIMS ya, atau Timah di sini, yang akan membagikan dividen 312,44 miliar rupiah teman-teman. Kita langsung cek aja ke keterbukaan informasinya dari TIMS di sini. Sesuai dengan RUPS per tanggal 15 Juni kemarin untuk TIMS, mereka akan membagikan dividen teman-teman dengan nominalnya itu 41,95 rupiah ya. Kita coba hitung dulu untuk yieldnya. 41,95, maka saya akan mengambil harga TIMS per hari ini teman-teman ya, sebagai acuannya. Hari ini TIMS di 965, maka kalau kita hitung, maka untuk yield dividen dari TIMS sebesar kurang lebih 4,3%, teman-teman. Jadi ya lumayan teman-teman ya untuk ukuran dividen dari TIMS ini. Kemudian untuk jadwalnya kita coba cek. Untuk tanggal kumdate-nya di tanggal 23 Juni teman-teman, di hari Jumat besok itu kumdate-nya. Sedangkan untuk tanggal pembayarannya di tanggal 14 Juli. Jadi buat kalian yang ada pegang dari saham TIMS bisa dipantau teman-teman. Kita langsung cek aja ke teknikal juga. Untuk TIMS hari ini kita lihat netral di 965 teman-teman. Di sini TIMS kalau saya lihat secara tren panjangnya, so far sebenarnya masih terlihat cukup bearish teman-teman di sini untuk TIMS. So far masih untuk lower low ya. Jadi bisa dikategorikan masih dalam tren bearish nih untuk TIMS sebenarnya teman-teman. Namun di sini terakhir dia sempat rebound di supportnya di 870 sampai dengan menguji kembali ke resist yang di garis EMA yang hitam teman-teman. Di sini EMA 13 ya. Jadi dia menguji ke sana. Namun kelihatannya dia masih terreject nih. Jadi masih belum kuat ya untuk momentumnya. So far masih terreject dari garis tersebut. Ada potensi sebenarnya masih bisa kembali untuk turun lagi nih. Lagi di sini udah modal dapat pembagian dividen dengan kurang lebih dividennya yieldnya 4%, maka nanti ketika memasuki ex-date TIMS akan kurang lebih akan terkoreksi 4% lebih teman. Jadi perlu diwaspadai ya untuk TIMS ini so far, karena potensi untuk koreksi masih mungkin terjadi. Namun kalau misalkan ternyata TIMS berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 820 sampai dengan 870 teman-teman, ini bisa dipantau ya. Kalau misalkan ternyata TIMS nanti terkoreksi namun dia berhasil bertahan di atas support tersebut, maka ada potensi kembali untuk kembali rebound teman-teman. Tapi ini butuh waktu ya, kita masih butuh untuk konfirmasinya bagaimana untuk pergerakan TIMS setelah nanti pembagian dividen mereka teman-teman. Oke, itu ya kurang lebih untuk TIMS. So far masih akan cenderung koreksi, apalagi sudah dekat dengan pembagian dividen yang nanti akan menyesuaikan dengan persentase dari pembagian dividen mereka teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pertama dari emiten TIMS. Kemudian yang kedua kita akan bahas sedikit. Nah, di sini dengan PTBA teman-teman, yang harusnya kalian juga udah cukup tahu ya, yang membagikan dividen jumbo kurang lebih 1094 rupiah teman. Dan hari ini tadi mereka merilis untuk keterbukaan informasinya ya, untuk PTBA sesuai dengan RUPS kemarin mereka membagikan 100% laba bersih mereka teman-teman, kurang lebih 12,5 triliun, dengan dividen per sahamnya itu kurang lebih 1094 rupiah teman-teman. Jadi cukup jumbo. Kalau kita hitung berdasarkan harga hari ini ya untuk PTBA. Hari ini PTBA kita ambil acuannya hari ini teman-teman.
closingan di 3.850, maka kurang lebih untuk yieldnya untuk PTBA cukup sangat besar di 28,4%, teman-teman, dengan acuan hari ini ya, harga penutupannya. Jadi PTBA dengan yield sebesar itu nggak heran kalau misalkan kemarin banyak yang spekulasi teman-teman di emiten ini nih. Nah, untuk jadwalnya sama seperti tim tadi. Untuk tanggal cum date-nya di tanggal 23 Juni di hari Jumat besok, teman-teman. Untuk tanggal pembayarannya tanggal 14 Juli. Jadi perlu dipantau buat kalian yang ada pegang ataupun kemarin sempat spekulasi di emiten PTBA ini, teman-teman. Kemudian untuk teknikalnya di sini terakhir terlihat setelah kemarin di ROPS ya, langsung meningkat sampai dengan 4.000-an, teman-teman. Lalu terjadi koreksi dan di sini terakhir hari ini closingannya di 3850 ya, teman-teman. Kalau saya rasa ini udah mendekati di hari Jumat besok. Jadi perlu teman-teman mungkin yang baru mau coba beli untuk PTBA ini, saya sih kurang menyarankan ya, karena hitungannya sebenarnya sama aja nih. Nanti misalkan anggapannya PTBA di hari Jumat ya, closingan misalkan di 3.850, teman-teman, kita ambil acuan harga hari ini aja ya, 3.850 hari ini. Nanti ketika hari Senin setelah memasuki ex-date-nya, saya rasa untuk PTBA akan ARB kurang lebih 2 kali, teman-teman. Dengan asumsi dengan harga di 3.850, maka nanti setelah memasuki ex-date-nya mungkin PTBA akan ARB 2 kali sampai dengan kurang lebih di 2.750-an di sini untuk PTBA ya. Jadi sebenarnya opsinya sama aja sih kalau misalkan kalian belinya sekarang dengan harga di harga sekarang, teman-teman, memang kalian akan mendapatkan dividen ya, langsung kurang lebih 28%-an itu. Namun sebenarnya nanti ketika memasuki ex-date langsung akan di ARB, teman-teman, langsung menyesuaikan ke harga yield-nya di 2.700-an nanti. Jadi mungkin kalian juga hitungannya sama aja ya ketika mendapatkan dividen tersebut. Secara capital gain-nya juga akan kembali terkoreksi ataupun minus sebesar dengan dividen itu sendiri, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk opsi pertama sama aja ya kalau misalkan kalian mau coba spekulasi untuk sekarang untuk mendapatkan dividennya. Terus untuk opsi yang keduanya, kalau misalkan saya lebih prefer nanti nunggu ketika udah memasuki ex-date-nya ya. Nanti kan ketika itu akan ARB, mungkin kita lebih prefer untuk nunggu di bawah aja nih. Mungkin di kisaran 2.750-an. Ini ada support untuk PTBA so far. Mungkin dekat sana akan bisa mantul, teman-teman. Jadi bisa spekulasinya dekat-dekat di area support aja. Dan bisa memanfaatkan untuk momentum pantulannya itu sendiri ya, ketika nanti udah 2 hari ARB. Nah, itu opsi yang kedua, teman-teman. Jadi saran saya sih untuk kalian yang baru mau spekulasi beli sekarang, saran saya jadi kurang worth it, teman-teman ya. Lain cerita kalau misalkan kalian udah beli dari bawah nih, dari sekitar 3.000-an udah beli, maka mungkin masih bisa coba untuk dipertahankan dari dividen itu sendiri, teman-teman. Ataupun opsinya lebih baik jual ketika nanti udah deket-deket di tanggal cum date-nya ya, tanggal 23 nih. Jadi bisa dijual aja. Lumayan, teman-teman, kalau misalkan kalian udah beli di bawah kemarin, harusnya udah profit sekitar 10-20%-an. Oke, jadi kurang lebih outlook-nya untuk PTBA seperti itu, teman-teman. Jadi ada 2 opsi ya. Yang pertama, kalian memang mau mengincar dividennya, tapi sebenarnya secara hitung-hitungan kurang lebih sama, teman-teman. Nanti ketika memasuki ex-date, harga PTBA akan langsung menyesuaikan ke harga persentase yield-nya itu sendiri ya. Atau yang kedua,
kalian prefer nunggu di bawah aja nih. Nanti ketika udah ARB, kita memanfaatkan momentum untuk pantulannya nih, teman-teman. Kurang lebih disupport di 2700-an ya, bisa dipantau nih, karena ada support yang cukup penting yang juga kuat untuk PTBA, teman-teman. Jadi jadi kurang lebih seperti itu untuk outlook PTBA dan juga pembahasan hari ini, teman-teman. Untuk ISG Daily hari Selasa ya, tanggal 20 Juni 2023. Thank you teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di hari Rabu teman-teman untuk update market seperti biasanya. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.